Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat datang ke sekolah kondisi sehat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu silakan kedua kelas memimpin doanya. Dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kalian sudah membaca doa. Nah, untuk hari ini coba lihat di sekeliling kamu atau lihat di tempat duduknya, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa saja? Aska, ya? Reni. Nah, 3 orang ini tidak masuk atau teman kita yang 3 orang ini tidak masuk. Apakah ada yang tahu? Sakit. Siapa yang sakit? Aska dan Reni. Reni dan Aska sakit. Sedangkan Novita, apakah ada yang tahu? Oh, izin. Nah, ternyata teman kita ini ada yang sakit. Alangkah baiknya kita mendoakannya agar diberikan kesembuhan untuk dapat sekolah kembali bersama kita semua ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap para pahlawan, terhadap bangsa kita ini, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengenal hewan. Nah, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat atau tidak? Masih? Oke, coba Ibu ingin tahu. Mengenal banyak jenis hewan. Hewan apa saja kah Ibu? Kucing, ayam, bebek, lagi burung, ular, apalagi soang, sapi. Oke, bagus. Kalian sudah mengenal berbagai jenis
jenis hewan. Kalau misalnya hewan, berarti hewan memiliki ciri-cirinya. Nah, memiliki ciri-cirinya salah satunya yaitu pertumbuhan. Tapi sebelum kita belajar, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas dulu. Ketika kita belajar, maukah kita dalam kondisi disiplin? Mau? Belajar dengan tertib? Bisa? Bisa. Sepakat tidak? Nah, kalau misalnya kita belajar dalam kondisi disiplin, kondisi tertib, terasa nyaman tidak? Nyaman. Insya Allah nanti apa yang Ibu ajarkan, apa yang Ibu jelaskan, kalian pasti akan mengerti kalau dalam kondisi yang tertib. Ya. Nah, anak-anak, tujuan kalian pembelajaran kali ini adalah kalian harus bisa menjelaskan yang namanya tahapan siklus makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian kalian bisa membandingkan siklus hidup pada manusia, pada hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus makhluk hidup. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui apa yang Ibu utarakan yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, untuk kali ini Ibu akan memperlihatkan kalian amati. Ini adalah video pembelajaran mengenai siklus makhluk hidup. Nah, ketika kalian mengamati siklus makhluk hidup, kalian harus mengamatinya, memahaminya, menuliskan, ditulis apa yang kalian amati di dalam video tersebut. Ya, kalian bisa menuliskan. Nanti adanya siklus itu apa sih? Nah, apa yang dimaksud dengan siklus? Kemudian apa sih tahapan-tahapan dalam makhluk hidup tersebut? Ada kan tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, kalian sebelum melaksanakan kegiatan untuk bagan, kalian harus mengamati video ini dulu ya. Di sini ada pembelajaran tentang tahapan siklus makhluk hidup. Silakan untuk diamati dan silakan untuk dicatat yang menurut kalian penting. Silakan untuk dikeluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Kalian catat bersama dengan teman sekelompoknya untuk berdiskusi nanti ya. Catat Siklus hidup manusia tadi terdiri dari beberapa tahap. Banyak ya. Nemo ada di sini ya. Kamu lagi ngapain? Aku jadi ingat deh. Kemarin aku lihat ada kucing besar di rumah nenek aku. Dia punya anak kucing yang masih kecil banget. Jadi penasaran deh gimana sih kucing bisa tumbuh dari kecil sampai jadi besar. Wah, di sini juga ada tomat. Ini sangat bagus sekali. Warna kilau, warna merah. Kenapa ya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik?
baik dengan bagus. Ternyata siklus hidup kucing yang pertama adalah bayi kucing, yang kedua anak kucing, dan yang ketiga adalah kucing dewasa. Siklus hidup tomat yang pertama biji atau benih, kemudian tumbuh akar tunas, lalu tumbuh muda, berlanjut lagi ke tumbuh bunga, lalu dia tumbuh dewasa dan mulai berbuah. Setelah itu menghasilkan buah tomat yang dapat kita konsumsi. Teman-teman, siklus hidup hewan sama atau berbeda ya dengan siklus hidup manusia? Ternyata hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibandingkan dengan manusia. Siklus hidup Adam dimulai dari bertelur. Ia biasanya menggerakkan telurnya selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur pun akan menetas dan keluarlah anak ayam kecil yang lucu. Seiring waktu, anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja. Bulunya mulai berubah, tubuhnya semakin besar, dan mulai belajar mencari makan sendiri. Kemudian, ayam remaja tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa sudah siap bertelur, berkokok, atau mereka bisa berkembang biak dengan menghasilkan telur-telur baru. Siklus hidup sapi dimulai dari anak sapi yang baru lahir. Anak sapi biasanya menyusui dari induknya dan butuh perawatan agar bisa tumbuh sehat. Lama-lama anak sapi tumbuh menjadi sapi muda. Di masa ini tubuhnya mulai membesar dan belajar makan rumput. Setelah itu sapi muda akan tumbuh menjadi sapi dewasa. Sapi dewasa sudah siap untuk berkembang biak dan melahirkan anak-anak sapi baru. Nah, jadi teman-teman kita semua sudah tahu bahwa hewan dan manusia itu cara melahirkannya berbeda atau berkembang biaknya ya. Bahkan manusia itu hanya bisa melahirkan saja, tetapi kalau hewan sangat beragam. Ada bisa melahirkan, bertelur, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tadi kita sudah belajar bahwa hewan seperti kucing, ayam, sapi mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa secara bertahap. Tapi tahukah kalian, tidak semua hewan tumbuh seperti itu loh. Ada hewan-hewan tertentu yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Perubahan itu disebut dengan metamorfosis. Teman, kita masuk yuk ke metamorfosis sempurna. Ini adalah metamorfosis kupu-kupu.
Kalau disebut metamorfosis sempurna, artinya bentuk tubuh hewan berubah sangat jauh dari saat lahir sampai menjadi dewasa. Contohnya ini adalah siklus kupu-kupu, di mana telur menetas menjadi ular atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, dan akhirnya keluarlah kupu-kupu dewasa yang hidup dan terbang. Nah, karena bentuknya berubah-ubah dari ular jadi kupu-kupu, maka ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabolisme adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan yang terjadi melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah yang terbentuk tidak sempurna dan sempurna. Saat kecil tidak terlalu berbeda dengan pada saat dewasa. Tidak ada tahap kepompong, jadi perubahannya tidak terlalu drastis. Contohnya adalah belalang. Siklus hidup belalang dimulai dari telur, setelah menetas keluarlah nimfa. Nah, nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi ukurannya kecil dan belum punya sayap. Dikarenakan tidak adanya tahap kepompong dan bentuk tubuhnya tidak berubah jauh, maka ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetamorfa adalah proses perkembangan pada hewan yang tidak melewati tahap larva dan juga pupa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna akan langsung dari telur menjadi nimfa, bentuk muda yang menyerupai dewasa. Kemudian campuran. Wah, ternyata seru banget ya belajar tentang siklus hidup. Ternyata manusia, hewan, dan tumbuhan punya cara tumbuh yang berbeda-beda. Iya, dan sekarang aku jadi tahu mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan mana yang tidak. Pokoknya belajar hari ini seru banget. Terima kasih ya sudah belajar bareng kami. Teman-teman, jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Nah, kalian sudah mengikuti video pembelajaran tentang siklus makhluk hidup. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran, Ibu mempunyai ini adalah pembelajaran tentang siklus hidup hewan atau metamorfosis. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Oke. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk di dalam tubuh hewan. Hewan yang berubah bentuk dan juga makannya itu disebut dengan metamorfosis. Jenis metamorfosis ada 2 macamnya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, ular, keturunan dewasa.
metamorfosis itu kita sudah bisa mengetahui tahapan-tahapan siklus hewan. Ada 2 macam metamorfosis. Yang pertama, tidak sempurna. Yang kedua, sempurna. Tadi contoh. Nah, setelah kalian mempelajari video pembelajaran dan kemudian kita menyanyikan lagu tentang siklus makhluk hidup. Nah, secara berkelompok kalian harus bisa mendiskusikan dibantu dengan alat bagan. Kalian harus menggunting dan menempel, ya, menggunting dan menempel siklus-siklus yang terdapat di dalam kertas ini, ya. Not LKPD, lembar kerja beserta didik secara berkelompok. Nah, ibu akan bagikan satu kelompok mendapatkan 1. Nanti setelah kalian gunting dan tempel, maka kalian setiap kelompoknya akan mempresentasikannya di depan kelas. Sudah siap? Sudah siap, Bang? Ya, oke. Silakan. Ini. Ini. Nah, ini. Nah, silakan untuk kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ayo, silakan untuk digunting dan ditempel. Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Setelah kelompoknya selesai, nanti untuk mempresentasikannya di depan kelas hasil dari diskusi yang kalian kerjakan. Nah, silakan dicari tahapannya. Ya. Silakan. Bagaimana, sudah selesai dengan kerja kelompoknya? Untuk lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dulu. Oke, gabung 1, gabung 2, gabung 3. Oke, nah setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, silakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yuk, kita semua ke depan. Perkenalkan ya, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan siklus hidup kupu-kupu. Jangan kemudian diperlihatkan teman-temannya. Nah, silakan untuk dijelaskan siklus kupu-kupu yang dari awal sampai yang terakhir. Silakan. Jadi yang pertama ada telur, nanti tumbuh ke ulat, nanti tumbuh ke kepompong, nanti kupu-kupu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Coba kita tanya, siklus hidup kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Sempurna. Kalau metamorfosis sempurna berarti dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi ulat atau kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Ada lagi yang akan dijelaskan oleh kelompok untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 ayam Ya, dimulai dari 1, 2, 4 ayam, 5 ayam dewasa. ayam dewasa. Nah, untuk metamorfosis atau siklus hidup ayam ini termasuknya ke dalam jenis metamorfosis apa?
Tidak sempurna. Mengapa demikian? Ayo, kenapa demikian? Dikarenakan apa? Kenapa disebut dengan metamorfosis tidak sempurna? Karena untuk metamorfosis ayam ini dimulai dari telur dengan sampai dengan ayam dewasa, ini bentuknya hampir menyerupai yang sama karena tidak mulai dari telur atau pokok, maka dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ada lagi? Nah, oke, silakan duduk, kita kasih tepuk. Wow, oke, tepuk. Wow, tepuk. Dimulai dari kata anak Ibu yang ingin tanyakan, kalau untuk siklus hidup kata ini termasuknya ke dalam tidak sempurna karena tahapannya sama. Iya benar, tahapannya yang sama. Oke, silakan untuk kembali. Kita kasih dua jempol lagi. Gabung semuanya. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, presentasi yang sudah dilakukan oleh setiap kelompok masing-masing, maka kita membuat kesimpulan tentang materi yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai siklus hidup dan manusia, di mana siklus dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Apakah perkembangbiakan atau apakah pertumbuhan siklus manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama? Tidak. Berarti berbeda. Contoh dari metamorfosis sempurna. Contohnya apa saja? Kupu-kupu, kemudian yang metamorfosis tidak sempurna, ayam, kadang, terus belalang. Ada ya yang belalang juga sama, itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, setelah kalian melaksanakan kegiatan, ibu akan memberikan sebuah tugas secara mandiri yang harus kalian kerjakan dan kalian isi, ya, mengenai siklus tahapan makhluk hidup. Kerjakan dengan tertib. Ya, 1, 2, 3, 4. Silakan kalian kerjakan secara mandiri.
Bagi yang sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan. Oke, silakan dulu. Belakangnya tidak usah diisi ya. Ya, coba lagi. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan siklus? Siklus adalah artinya bentuk dari lahir sampai dewasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan bentuk melalui 4 tahap. Metamorfosis dibagi menjadi berapa bagian? Yang pertama, nah, yang kedua, sempurna. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ketika di dalam tahap siklus kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pompong, kemudian kupu-kupu dewasa. Nah, setelah apa yang kita pelajari, kita speaking dulu ya. Oke, kupu-kupu. Oke. Setelah kalian memahami materi tentang siklus tahapan makhluk hidup, nanti kalian bisa mengulang lagi pembelajaran materinya ketika di rumah. Jadi kalian bisa membaca lagi atau kalian bisa melakukan eksperimen. Eksperimen bagaimana, Bu? Eksperimen di rumah kalian bisa mencari belalang, mencari yang bisa kupu-kupu atau melihat langsung. Ada di sini mungkin ada yang pernah melihat jentik nyamuk? Bagaimana bentuknya kan? Atau misalnya ada yang
pelajaran kita hari ini kita akhiri dulu ya.